Ladies and gentlemen, are you ready? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. It's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are forget decline, oh Lord, my baby is driving me crazy. Video pembelajaran ekonomi publik, misi pemerintah. Menurut Adam Smith, fungsi pemerintah terbagi menjadi 3. Pertama, pemerintah berfungsi untuk memelihara keamanan dan pertahanan negeri. Yang kedua, menyelenggarakan peradilan. Dan yang ketiga, menyediakan barang yang tidak disediakan swasta. Nah, tahukah kamu bahwa pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian? Nah, di dalam perekonomian modern, pemerintah itu memiliki 3 peranan. Yang pertama, peranan alokasi. Yang kedua, peranan distribusi. Yang ketiga, peranan stabilisasi. Nah, yang pertama, yaitu peranan alokasi. Di sini pemerintah berperan untuk menyediakan barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Karena perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua barang dan jasa itu dapat disediakan oleh pihak swasta. Nah, barang swasta itu terjadi karena adanya transaksi jual dan beli. Oleh karena itu, sering terjadi kegagalan pasar karena pihak swasta tidak mampu menyediakan barang atau jasa tersebut melalui transaksi jual beli. Dan di sini pemerintah menyediakan barang publik. Barang publik ini supaya dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa pengecualian. Karena barang swasta, contohnya kita buat saja seperti udara. Semua orang membutuhkan udara. Nah, udara yang terkena polusi karena pencemaran akan menimbulkan penyakit. Nah, ketika seseorang ingin menyediakan barang untuk membersihkan udara, semua orang itu pasti menikmatinya. Tapi yang membayar hanya satu orang. Tidak hanya untuk pribadinya, semua orang akan menikmatinya. Sedangkan yang untuk membeli barang tersebut hanya satu orang. Oleh karena hal tersebut, di sini pemeran pemerintah untuk menyediakan barang publik. Karena apabila hanya pribadi yang menyediakan, namun semua orang dapat menikmatinya, tidak terjadi sistem pasar untuk pengecualian. Nah, di sini pemerintah menyediakan barang publik. Contoh barang publik itu sendiri seperti jalan raya. Semua orang dapat menikmati jalan raya tanpa terkecuali. Nah, dalam menyediakan barang publik, tentu pemerintah membutuhkan banyak dana atau biaya. Nah, untuk itu tidak dapat dinilai dengan sistem harga. Namun, pemerintah menggunakan sistem pemungutan suara, di mana masyarakat dapat menyuarakan haknya untuk mendekati penyelesaian efisien dalam sistem pasar. Baik, kita lanjut pada peranan pemerintah yang kedua, yaitu peranan distribusi. Di sini pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Nah, distribusi pendapatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran, faktor produksi, sistem warisan, dan untuk kemampuan memperoleh pendapatan. Untuk kemampuan memperoleh pendapatan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, bakat, skill yang dimiliki. Sedangkan sistem warisan ini dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Nah, di sini pemerintah berperan untuk memberatakan pendapatan supaya tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Nah, pemerintah dapat melakukan tindakan secara langsung dan tidak langsung. Untuk peran pemerintah secara langsung itu dengan melakukan pajak progresif, di mana pemerintah akan melakukan pajak dengan sesuai pendapatan yang dimiliki masyarakat, di mana yang kaya akan memiliki tarif pajak yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang tergolong miskin. Nah, selanjutnya itu secara tidak langsung itu seperti pemerintah menyediakan perumahan murah, BPJS, pemerintah menyediakan subsidi pupuk bagi petani, dan lain sebagainya. Nah, adapun peran pemerintah yang ketiga yaitu peran stabilisasi.
Peran stabilisasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran stabilisasi dapat disebut pula sebagai peran regulasi atau regulator. Sebagai pelaku ekonomi selaku rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting untuk mengatur serta mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Adapun contoh dari peran stabilisasi tersebut yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan fiskal terkait pembelanjaan negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter yakni mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai 3 peranan pemerintah dalam sektor rumah tangga pemerintah, kali ini kita akan membahas mengenai kegagalan pemerintah. Apa sih kegagalan pemerintah itu? Nah, dalam menjalankan perannya, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis, malah sering menciptakan kegagalan atau government failure. Menurut Guerger 1990, kegagalan pemerintah dapat menjadi 2 jenis, yaitu commission failures dan failures of commission. Commission failures misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, ketidakefisien dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang tidak terlalu jauh, dan mahalnya biaya atas aktivitas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutan terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi terinvestasi swasta. Sedangkan failures of commission, misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik. Pemeliharaan fixed nominal atau exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat yang dibantu atau didorong dengan exchange control dan lisensi impor. Kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Akibat dari kedua jenis kegagalan pemerintah tersebut, yaitu munculnya korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Korupsi yang tinggi biasanya dialami oleh negara yang sedang berkembang atau negara yang memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Maka yang terjadi adalah ketidakjelasan anggaran penggunaan dana pemerintah, terutama untuk kepentingan publik. Salah satu bentuk nyata dari ketiga fungsi pemerintahan tersebut adalah adanya anggaran subsidi pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah memberikan subsidi dengan harapan dapat mendukung UMKM dan koperasi selama pandemi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebelum pandemi, anggaran subsidi telah mengalami kenaikan, di mana pada masa pandemi, lebih tepatnya lebih khusus di tahun 2020, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 192 triliun, yang terbagi atas 96,4 triliun untuk subsidi energi, dan ini ditujukan bagi 5,9 juta keluarga. Dengan manfaat akan menerima uang tunai sebanyak 200.000 selama 6 bulan, dan selama terjadi PPKM darurat, pemerintah menyampaikan 10 kg beras bantuan, yang mana dana PPKM darurat ini telah menyita sebanyak 7,8 triliun. Analisis yang dapat kita berikan terhadap wacana mengenai pemberian subsidi pemerintah tersebut di masa pandemi adalah kita dapat melihat fungsi distribusinya, yang mana pemerintah telah berusaha menetralkan dan meminimalisir terjadinya ketidakstabilan perekonomian masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 tersebut. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang telah mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat hingga kemiskinan meningkat, menjadi penyebab utama dari penurunan perekonomian negara. Nah, untuk itulah pemerintah memutuskan untuk memperbanyak pengeluaran negara melalui subsidi-subsidi di berbagai bidang terhadap pemerintah. Nah, dalam fungsi distribusi ini, pemerintah bukan hanya memberikan subsidi berupa dana tunai atau biasa dikenal dengan BLT, tetapi juga memberikan modal usaha berupa JPS atau jaringan pengaman sosial. Nah, di sini pemerintah telah menunjukkan bahwa fungsi distribusinya untuk memeratakan pendapatan negara bagi masyarakat yang terkena PHK, sehingga masyarakat yang terkena PHK itu dapat lebih mandiri untuk membuka usaha setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan langsung dari Kemenaker. Nah, sehubungan dengan subsidi yang dialokasikan pemerintah tersebut, ternyata di tahun 2022 ini pemerintah masih menghubungkan dari 2021, yang mana di 2022 ini pemerintah kembali melaksanakan kebijakan terbaru yang berhubungan dengan fungsi distribusi, di mana di 2022 ini pemerintah melakukan kebijakan kenaikan harga BBM. Meskipun terdengar merugikan masyarakat, namun dilansir dari surat terbitan DPR RI, ternyata alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini adalah dikarenakan 70%
BBM di Indonesia digunakan atau dipakai oleh masyarakat yang tergolong mampu, sehingga pemerintah berinisiatif supaya masyarakat yang tergolong mampu dan golongan atas tersebut berpartisipasi secara tidak langsung kepada negara melalui pembayaran kenaikan harga BBM tersebut. Nah, sedangkan masyarakat yang kurang mampu itu diberikan bantuan. Namun sebenarnya selain pemerintah ingin membuat masyarakat yang golongan atas tersebut berpartisipasi, sebenarnya minyak dunia juga sedang naik. Nah, oleh karena itulah pemerintah berusaha menetralkan perekonomian negara ini dengan membuat masyarakat yang golongan atas itu berpartisipasi secara tidak langsung, sehingga selain dari karena penggunaan BBM di Indonesia digunakan 70% oleh orang golongan atas atau golongan mampu, ini juga diakibatkan karena kenaikan harga minyak dunia, sehingga pemerintah berinisiatif supaya perekonomian di negara ini tetap stabil melalui partisipasi secara tidak langsung oleh masyarakat golongan atas. Demikian video pembelajaran kali ini, sekian dan terima